Baik, kali ini kita akan membahas atau menganalisis kenapa kita merekomendasikan menabung di saham PCC. Jadi kemarin kita belajar tentang akumulasi dan distribusi, sekarang kita membahas salah satu saham anak usaha dari Pelindo. Oke, kita langsung saja. Jadi IPCC atau PT Indonesia Kendaraan Terminal merupakan perusahaan kendaraan terminal yang beroperasi di Tanjung Priok. Perusahaan ini memberikan pelayanan cargo dooring, ship dooring, receiving, delivery, dan vessel processing center dan equipment processing center. Perusahaan merupakan salah satu anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Nah, jadi IPCC ini IPO pada tanggal 9 Juli 2018 di harga 1.640 per lembar saham. Jadi per Jumat kemarin IPCC itu harganya di 575, turun cukup jauh. Tapi kalau kita perhatikan nanti dari segi fundamentalnya cukup menarik. Terlebih lagi dari kemarin yang Corona paling terdampak dari sektor impor, ekspor impor dari bongkar muatan karena pandemi. Jadi pada tahun ini sudah mendapatkan keuntungan dimulai dari tahun lalu sebenarnya. Tahun lalu IPCC sudah membagikan dividen sebesar 70% dari total pendapatan yang diperoleh. Nah, itulah alasan kita kenapa akhirnya kita memilih atau merekomendasikan dari IPCC ini. Oke, jadi kenapa kita merekomendasikan IPCC itu yang pertama karena fundamentalnya, kemudian yang kedua itu karena teknikalnya dan berita tentang IPCC atau kabar terbaru dari IPCC ini. Oke, dari segi fundamental bisa diperhatikan di 2021 dan 2022 itu pendapatan IPCC meningkat drastis, meningkat cukup jauh dari 2020. Jika kita perhatikan mengalami kerugian, kemudian 2021 mendapatkan keuntungan dan membagikan dividen sebesar 70%. Payout ratio-nya ini 70%, bisa diperhatikan di sini di dividen. Kemudian di 2022 meningkat cukup drastis. Kenapa? Ini lebih karena ekspor impor dan bongkar muatan di IPCC di pelabuhan itu sudah meningkat. Sehingga pendapatan IPCC pun meningkat drastis. Itu yang kita rekomendasikan kenapa kita milih menabung di IPCC. Oke, dari segi dividen, tahun lalu membagikan dividen 23,12 per lembar saham. Atau kalau di harga sekarang berarti dividen yield-nya adalah 4%. Dengan payout ratio-nya itu adalah di 70%. Jadi artinya 70% pendapatan dari IPCC itu diberikan kepada pemegang sahamnya. Ya, jadi kalau kita berandai-andai jika kita tidak menghitung kuartal 4, IPCC tahun ini bisa memberikan dividen sebesar 42 per lembar saham. Dengan catatan bahwa payout ratio-nya sama, yaitu 70% dari pendapatannya. Jadi kalau kita beli IPCC di harga yang sekarang, itu sudah memberikan dividen yield sebesar 7,3% di harga 575. Ini cukup menarik karena bisa mengalahkan bunga deposito. Oke, di harga sekarang. Harga sekarang itu 575. Ah, jadi seperti itu. Ya, kemudian kita lihat setelah fundamentalnya, fundamentalnya cukup menarik. Kita bisa melihat secara teknikalnya. Jika diperhatikan secara teknikal, ini sahamnya ada gap di bawah. Ini ya kenapa kita rencanakan atau merekomendasikan untuk menabung. Jadi kita bisa ambil dari 575 sampai kalau ini akhirnya sahamnya turun ke 505, kita akan mendapatkan harga yang cukup menarik dari saham IPCC ini. Karena di sini kalau akhirnya sebelum pembagian dividen dia
menutup gap yang di bawah ini, gap yang di sini, itu akan menjadi harga yang menarik. Apalagi jika kuartal 4-nya itu memberikan pendapatan yang cukup tinggi, maka akan sangat menarik saham ini. Makanya lebih baik kita tabung dari sekarang, kita cicil saham IPCC ini dari sekarang. Ya, ini juga indikatornya adalah net foreign buy sell. Jadi dari penurunan ini ada pembelian yang cukup signifikan dari asing. Itu juga menjadi sentimen positif kita kenapa kita memilih saham IPCC. Oke, selanjutnya dari beritanya ini. Per 19 November 2022, ekspor impor kendaraan melonjak, IPCC ketiban berkah untuk kinerja. Nah, ini yang kita kan tadi sudah menghitung sebelum kuartal ke-4, sedangkan di bulan November ini ada berita bagus untuk emiten IPCC, itu adalah eh, ekspor impor kendaraan melonjak. Sehingga kemungkinan besar pendapat IPCC akan meningkat drastis di tahun depan. Dengan catatan jika dividen rasionya, payout rasionya itu masih sama di 70%, maka akan sangat menarik saham ini. Kemudian, kalau biasanya kita membuat skema menabung itu membeli per bulan, tapi kita di sini coba membuat skema di mana kita akan membelinya per harga, rentangan harga. Jadi kita mulai dari harga 575 karena di hari Jumat kemarin penutupan saham IPCC ini di harga 575. Jadi kita beli 5 lot, kemudian turun 10 poin. Kalau nanti menyentuh 565 kita beli lagi 5 lot sampai di 505. Jadi dari 550 kita tingkatkan jumlah lotnya yaitu di 10 lot. Kemudian 545 10. Kemudian di 525 kita 10. Nah, di 515 kita beli 20. Kenapa kita tambah lagi? Karena ini. Jika kita perhatikan, ini rentangannya. Di harga ini itu ada 515 sampai 505. Makanya lebih baik kita tingkatkan pembeliannya. Karena dia menutup gapnya. Jadi di 515 kita beli 20 lot. Kemudian di 505 kita beli 25 lot. Jadi total kalau kita sesuai dengan skema ini, sesuai dengan rencana kita, berarti kita akan mempunyai 100 lot saham IPCC. Dengan total biaya yang kita butuhkan adalah 5.295.000. Ini sebelum dipotong fee broker atau sekuritas. Kalau kita rata-ratakan per lembar sahamnya, kita akan dapat di harga 530. Jika di 530 ini, berarti kita akan dapat dividen yield itu sebesar 7,9%. Dengan catatan, dia memberikan dividen sebesar 70% dari kuartal 1, 2, 3. Kita tidak menghitung kuartal 4-nya. Jadi jika dengan asumsi yang sama, maka kita tidak menghitung net income di kuartal keempat, maka IPCC akan memberikan dividen yield sebesar 7,9%. Cukup menarik bagi kita untuk saham IPCC ini. Jadi di hari Senin ini mungkin kita akan coba menabung, kita kalau dapat di harga 565 akan sangat menarik. Kalau enggak pun kita akan nabung di 5 lot pertama di 575. Sampai nanti akhirnya dapat 505 kita akan tambah menjadi 25 lot. Sehingga nanti totalnya kita akan menabung sebesar 100 lot dengan biaya 5.295.000. Oke, kemudian bagaimana jika tidak sesuai dengan rencana? Misalkan jika harga FCC naik sebelum menyentuh 505, dia turun misalkan di 540 kemudian naik lagi, ya udah kita biarkan. Kita biarkan IPCC terbang tinggi mungkin sebelum pembagian dividen. Oke, jadi kita tidak akan terlalu menghiraukan saham IPCC itu kalau naik kita biarkan. Jadi karena konsepnya kita menabung, berarti kita tentukan rentangan waktunya. Misalkan sebelum pembagian dividen atau setelah pembagian dividen kita jual. Itu nanti
Mungkin tergantung kondisinya IPCC, apakah dia pendapatannya di kuartal 1 2023 bagus atau bagaimana. Itu nanti kita lihat skenario ke belakangnya. Tapi jika itu naik, kita akan lihat, biarkanlah harganya. Kita akan biarkan dia terbang tinggi, mungkin menembus angkasa. Ya, itu. Oke, yang kedua itu adalah kondisi di mana ketika harganya turun lebih dari 505 itu seperti apa? Itu ketika dia turun di 505, kita akan coba ambil di harga supportnya yang lebih bawah lagi. Itu support sebelumnya itu ada di harga 470. Ya, di 470 kita akan ambil dengan catatan bahwa kondisinya masih tetap sama seperti sekarang. Di kuartal 4 memberikan dividen yang bagus, kuartal 1 juga masih bagus. Ya. Lain kondisinya jika ternyata karena kita melihat fundamental dan teknikal, lain ketika dia turun di 505 lebih dengan volume yang besar dan ada isu bahwa kuartal satunya anjlok, itu risikonya kita. Ya, itu risikonya. Kalau saya sendiri akan keep. Kalau teman-teman mau cut loss itu silahkan, karena kita ambil di support 505, tapi kalau saya sendiri, saya akan keep dan saya akan tunggu di 470 dan beli lagi dengan lot yang lebih besar. Ya, karena saya mempunyai keyakinan di tahun ini akan memberikan dividen yang cukup tinggi saham ini. Dan semoga apa yang saya yakini nanti itu benar terjadi. Oke, mungkin itu pendapat saya. Kenapa kita memilih saham IPCC, merekomendasikan saham IPCC untuk teman-teman. Oke, jadi disclaimer, saham mengandung risiko dan seluruh menjadi tanggung jawab pribadi. Kami di sini memberikan sebuah pandangan yang tidak wajib untuk diikuti. Jadi, pada video ini saya memberikan pandangan pribadi saya, dan apakah saya akan ambil ya? Senin saya akan ambil 5 lot di 575. Kalau turun lagi kita akan ambil 5 lot lagi sampai di 505. Itu rencana saya, itu akan saya lakukan ke depannya untuk saham IPCC ini. Oke, sekian dulu video ini. Jika bermanfaat buat teman-teman silahkan di subscribe, like, terima kasih.